Halo saudara semua, selamat datang di podcast Sadar. Di sini kita akan membahas ulang cerita-cerita narasumber sadar dari sudut pandang kita. So, jangan lupa ikuti forum grup discussion Sadar setiap akhir bulan. Karena saat kamu sadar, maka kamu ada. Halo sedoso, selamat datang kembali di podcast Sadar, di mana kita akan membahas hal-hal yang sudah dibahas di fokus grup discussion Sadar. Dan bahasan kita masih seperti kemarin, yaitu topik dengan judul Tubuhku dalam Genggamanmu atau sexting. Oke, pastinya masih bersama saya Joker, dan pastinya juga saya nggak sendirian kali ini di sini. Saya ditemani oleh Mahatma Gandhi. Turun diperkenalkan langsung nyaut. Tetap ditemani oleh Mas Siva Salasat. Halo Mas Siva. Hai. Halo. Nah, gimana kabarnya Mas Siva? Dari take kemarin sepertinya nggak lama ya kita take. Dari terakhir kita take. Masih ganteng, masih manis, dan terberkahi oleh Tuhan. Makasih. Ya, dan masih halu tentang pendapat-pendapatnya. Jadi seperti biasa kita take podcastnya ada di salah satu coffee shop yang ada di alun-alun Bangil, tepatnya di Mekah, di Waranang. Betul. Kita sekarang ada di Baitul Maqdis. Terowongan Mina. Kalau orang-orang Bangil mengenalnya sebagai YKBen. Jadi kita tetap berada di tempat syuting yang kemarin, syuting audio yang kemarin. Jadi ya kalau seumpamanya ada mbak-mbak yang mengantar kopi dan kita bilang terima kasih, lalu ada noise kendaraan bermotor yang knalpotnya tetap norak seperti kemarin, mohon untuk dimaklumi seperti itu. Jadi nah, sebelum Mas Siva, kita melanjutkan ke pembahasan kita sekarang ini, ayolah kita ingatkan kembali sedoso tentang recalling lagi tentang konklusi dari episode kemarin. Ada konklusinya ya? Oh, ada dong. Apa? Bukan cuma UN yang ada konklusinya. Iya. Kamu tidak lulus, danem kamu jelek. Bukan dong. Jadi konklusi dari kemarin kan kita mainly-nya bahas tentang konten. Jelas Kak inget ini. Blacklist. konten foto atau konten-konten yang tersebar secara tidak sengaja. Seperti itu kan. Nah, kemarin itu kan konklusinya adalah sexting atau menyebarkan foto telanjang tanda kutipnya ke orang-orang yang dipercaya itu boleh dilakukan. Mosok apa tidak itu terserah. Iya ta. Iya kan, kemarin kan seperti itu Mas ya Pak kesepakatannya. Sumpah. Ini apa sih? Jadi blacklist. Enggak loh, itu blacklist mau memang. Jadi sexting itu boleh dilakukan apa tidaknya itu terserah pribadi masing-masing. Tidak dilakukan ya justru bagus. Dan bila tetap ingin melakukan, misal kamu itu ngeyel ya, sedoso ada yang ngeyel mau tetap melakukan sexting atau bahkan sudah pernah melakukan, ya tolong dipertimbangkan lagi untuk share link ke kita. Enggak ngono. Dipertimbangkan itu. Iya kan, buat apa kita juga research. Kan iya, saya ini peneliti. Betul. Ya apa sih? Betul. Lanjut. Gak usah share link ya, langsung kirim fotonya lewat WhatsApp via dokumen, jangan via langsung. Biar nggak pecah. Nah, betul. Oke, jadi kembali lagi. Oke, jadi pertimbangkan resikonya sekali lagi. Kalau memang misal tetap kekeh mau mengirim foto-foto tersebut, karena hal itu mempunyai resiko yang sangat tinggi sekali. Bisa jadi nanti hal-hal tersebut tersebar tanpa sepengetahuan kita. Seperti itu konklusinya kemarin Mas Siva. Mau sengaja atau tidak sengaja bisa saja punya resiko tersebar. Betul sekali. Jadi hati-hati sedoso sekalian. Betul. Nah, sekarang sebenarnya ini tetap ada hubungannya tentang
dengan sexting ya Mas Siva ya. Apa? Cuman karena kemarin yang kita bahas itu konten-konten yang tersebar dengan tidak sengaja. Nah, sekarang yang kita bahas adalah konten-konten sexting tersebut atau perlakuan sexting tersebut yang dilakukan dengan sengaja. Seperti itu. Apa maksudnya? Nah, jadi yang akan dibahas adalah apa, Mang? Arah. Kan pedok. Jadi checklist. maksudnya adalah kan kemarin itu kita membahas orang-orang yang accidentally-nya kontennya yang seperti itu tersebar, konten pribadinya tersebar. Nah, sekarang kita itu membahas konten-konten pribadi, foto-foto lekuk tubuhnya yang terbuka tersebut itu diperjualbelikan atau memang sengaja dipamerkan secara sadar, seperti itu Mas Siva. Karena apa ya, fenomena ini juga mulai marak juga, mulai dibiasakan juga, dan banyak kejadian yang ada di apa ya, di dunia maya, entah itu di dunia nyata itu banyak. Mosok aku nggak pernah tahu yang gitu-gitu. Karena ada pelakunya. Apa yang dimaksud sampean itu eksibisionis? Tepat sekali Mas Siva. Oh, Eksibisionis. iya. Terus. Nah, gini, menurut Mas Siva sendiri, mungkin sedoso ini ada beberapa sedoso yang awam ya tentang definisi dari eksibisionis tersebut. Menurut Mas Siva, definisi eksibisionis itu apa sih, Mas? Mau bayar sih? Males Oke. ya kayak definisi. Jadi jangan lupa untuk donasi ke akun kita bisa dari Sang Suropati untuk membayar Mas Siva podcast, karena bayarannya larang kayak sebenarnya iki aku utang. Nah, apa itu definisinya Mas Siva eksibisionis? Paling sederhana eksibisionis itu adalah mempertontonkan. Oke. Nah, di dalam psikologi kemudian itu disebut dengan exhibitionic disorder. Jadi dia suka menunjukkan, mempertontonkan hal-hal private atau paling gampang itu daerah genitalnya dia Ya. kepada siapapun yang dia temui pada saat itu secara disengaja dengan tujuan kepuasan tertentu. Karena itu maksudnya disorder tadi ya, kelainan ya. Itu masih dianggap kelainan diantaranya. Kenapa? Ya karena seharusnya manusia juga punya rasa malu ya. Itu yang membedakan kita dengan hewan seperti sampean kan. Ya. Terus aduh Ya, sorry. Untung Aku lupa sensor ya. kesilumanan sampean itu enggak boleh ditunjukkan. Jadi gini, Itu zaman Indosiar sodok siluman iki, Masya Allah. Angling Dharma. Angling Dharma. Jadi memang tujuan mereka itu menunjukkan itu secara sengaja, bisa karena misalkan untuk kepuasan pribadi, atau misalkan mereka menunjukkan itu karena apa yo, koyok ada sesuatu yang ingin dia raih gitu loh, ingin dia dapatkan gitu loh. Jadi misalkan dia mempertunjukkan itu, misalkan nih di tengah jalan, Ya. mempertunjukkan itu, kemudian yang ditonton, yang menonton itu kemudian menjadi takut atau menjadi histeris atau gimana. Nah, itu bisa jadi kepuasan buat dia. Jadi entah ya apa itu semacam fetis atau gimana ya. Tapi ya itu terjadi, sering terjadi seperti itu. Justru kepuasannya itu dicapai kalau misal ada orang yang melihat ya. Ya memang misalkan ada yang ditujukan siapa gitu, atau secara sadar atau tidak sadar dia memilih targetnya, misalkan ketemu terus kemudian targetnya itu entah histeris, entah ketakutan atau apa, itu menjadi kayak kebanggaan atau kesenangan atau kepuasan buat dia. Itu eksibisionis itu kayak aku gitu. berhasil memamerkan gitu kan berarti. Iya, memamerkan, terus kemudian dia takut, dia lari dan lain sebagainya. Nah, rata-rata itu yang dicari itu. Oke. Dia tahu, kadang-kadang dia tahu bahwa itu bukan hal yang benar. Tapi entah karena Yoanjen lagi serit ya kan, lagi sampel atau lagi opo, saking sagapungnya gitu kan, bisa jadi seperti itu. Akhirnya dia melakukan itu. Dan itu sekarang fenomena yang semakin terekspos ya, dengan adanya internet. Itu sudah ada dari dulu sebetulnya. Oh iya. Oke. Jadi kalau menurut Mas Siva definisi sexting tadi definisi sexting. Definisi ya kan? eksibisionis tadi seperti Blacklist. itu. Terus
Ya apa? Nah, oke. Jadi kalau menurut website femela.com Mas Siva, jadi exhibitionism adalah upaya untuk mempertontonkan organ seksual kepada orang lain secara nggak diduga. Nah, kelainan seksual ini itu udah termasuk pada kelainan mental yang tergolong pada parafilia. Nah, Iya. parafilia itu adalah obsesi untuk melakukan kegiatan seksual yang tanda kutipnya nyeleneh. Nah, itu masuk dalam fetish, menyimpang itu tadi ya, disorder tadi, suka Ya. menunjukkan tadi eksibisionis itu. Iya. Dan itu masuknya ke mental ya Mas Siva ya ternyata ya. Ya, mau tidak mau itu menjadi kesehatan jiwanya masing-masing orang kan, karena dia dengan sengaja melanggar apa istilahnya etika yang berlaku di masyarakat, etika sosial. Iya. Etika sosialnya misalkan kita tidak biasa mempertontonkan kelamin kepada sembarang orang, tapi malah dia lakukan itu ya demi kepuasannya, demi kesenangannya. Ya sama kayak apa ya? Ya itu tadi yang aku bilang, bisa jadi itu masuk fetish ya. Kayak dulu kita pernah ada kasus itu loh, sing ngarek dibungkus. Mayit itu loh, apa kayak mayit itu loh, kayak pocong itu loh, dibungkus, kemudian ternyata dia terangsang dengan cara begitu. Nah, bisa jadi orang-orang yang eksibisionis itu ada unsur itunya. Jadi dengan dia mempertontonkan, kemudian dia target dia kepada korbannya menjadi takut dan sebagainya itu tercapai, bisa jadi dia orgasme. Bisa jadi seperti itu. Ada kepuasan tersendiri dalam dirinya itu. Atau mungkin memang nuruti adrenalinnya dia. Tapi hal tersebut belum bisa dikategorikan sebagai ODGJ ya Mas Siva ya. Hanya yang melakukan itu ya bu ya, ODGJ itu kan memang ada kelainan yang berhubungan dengan syaraf ya. Ya wes lost gitu kan. Artinya syaraf itu memang sesuatu yang butuh pengobatan, kemudian diajak komunikasi juga gak nyambung misalkan. Ya kayak sampean gini lah, nek gak ngombe obat edan ya kan, gulung-gulung tengah jalan. Enggak. Jadi KKB ya, KKB nek misal lupa materi podcast itu enggak langsung dikategorikan sebagai ODGJ dong. Enggak. Ada orang-orang sadar yang secara sadar memang melakukan itu karena kepuasannya dia, sehingga ketika dia turutin itu bisa jadi kebiasaan. Nah, itu dulu sebetulnya ada sejarah juga di masa-masa sebelum Renaissance di Eropa. Jauh ya? Jauh sekali. Mbok pikir iki penyakit orang-orang modern, enggak, ini sudah ada sejak lama. Oke. Sejak zaman manusia purba kan begitu. Mereka enggak pakai enggak beda-beda itu. Enggak. Soalnya zaman manusia purba gak ono nizar border, Mas. Nah, iya itu. Gak ono Erigo tempat manusia purba. Jadi tidak ada pilihan lain. Erigo aja bentuknya zigot iku sian. Itu dulu memang sempat apa istilahnya? Kalau sedoso sekalian mau browsing ya. Ya. Di kebiasaan Eropa itu, orang-orang Eropa bangsawan itu bahkan sejak zaman Romawi dan Yunani kuno itu mereka juga sudah biasa melakukan apa? Terus no. Jadi biasa melakukan apa istilahnya ya? Mempertontonkan alat kelamin secara nyata dan jelas. Nah, satu itu. Kemudian bisa jadi yang selanjutnya, dalam tahapan yang selanjutnya adalah orgi. Melakukan seks bersama ya. Secara rame-rame. Grup rame-rame. Bukake. Tuh. Ya beda lagi tuh. Lho rek, iki akhirnya ilmu tentang porno Jepang ya. Iya. Nah, jadi dari eksibisionis itu turunannya bisa menjadi orgi. Oke. Karena kan mereka hanya melakukan seks di hadapan banyak orang tanpa ada rasa malu. Betul. Nah, itu eksibisionis sendiri sekarang di Indonesia juga beberapa kasusnya mulai marak, mulai terjadi, dan itu apa ya istilahnya, masih menjadi hal yang tabu kan di masyarakat kita. Makanya kita angkat itu sekarang jadi salah satu subtema kita, supaya sedoso sekalian juga paham bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini, gitu loh. Berarti hal senyeleneh itu ada sejarah tersendirinya ada. Kira sejarah itu cuma sebatas dendels membangun jalan dari Anyer ke Panarukan. Ternyata
orang-orang yang fetishnya nyeleneh-nyeleneh itu masih udah ada di sejarah-sejarah Eropa. Contohnya ini, sampean pernah lihat filmnya Sherlock Holmes? Ya, ada. Nah, dia kan punya kakak itu ya. Ya, Mycroft. Dia kan ketika Sherlock dipertemukan dengan kakaknya di rumahnya kakaknya kan ditunjukkan bahwa Mycroft itu bugil di rumahnya. Betul. Iya. Nah, Film kedua kalau nggak salah. ya waktu si Sherlock Holmes menghadapi Moriarty itu kan Betul. begitu. Nah, itu menunjukkan gambaran pada saat abad-abad pertengahan di Eropa itu lagi marak-maraknya hal seperti itu. Bukan Betul, hanya pada zaman Romawi atau Yunani kuno, tapi di pertengahan Eropa juga terjadi seperti itu. Jadi bukan hal baru eksibisionis itu. Oh, dan ternyata itu bukan memang adegan yang dibuat untuk lucu-lucuan. Ternyata itu memang merepresentasikan menunjukkan keadaan pada Eropa masa saat itu. Betul sekali. Oh, gitu ya ternyata. Ya bagi orang yang belajar seperti saya wawasannya luas ya wis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lanjut. Kalian harus pede. Wah, Kalian kalau pernah imtihan itu udah cukup ilmunya. Imtihan. Oke, jadi seperti itu. Sejarahnya ternyata cukup panjang ya Mas Iva tentang hal-hal yang fetis atau penyimpangan seksual seperti itu ternyata lebih lama dari yang kita duga. Nah, iyalah. Untuk itu ya Mas Iva ya. Mungkin ada sedikit perbedaan ya antara apa yang kejadian yang udah ada terlebih dahulu dengan apa yang sudah ada sekarang, apalagi sekarang kan zamannya internet lagi cepet-cepetnya, teknologi sedang maju-majunya, itu kan pasti ada perubahan ya mungkin ya. Pasti. Nah, sekarang aku mau ngasih contoh kejadian sih Mas Iva, eksibisionisme yang ada di sekitar studi kasus. Ya, studi kasusnya. Jadi ini aku ambil itu dari temanku yang kuliah di salah satu kampus besar di Malang, salah satu kampus negeri di Malang. Bukan sampean tak itu, ngaku ae tak apa-apa. Lo. Eksibisionisku nang jeding Mas. Lanjut. Jadi ada sebuah studi kasus dari teman saya yang kuliah di salah satu kampus negeri di Malang. Pada saat itu dia sedang berjalan di malam hari dan di area sekitar depan kampus ada salah satu pria yang terketok-ketok bahasa Indonesia nih. Terpergok. Oh, bukan terpergok. Apa teman sampean ini enggak diincar dari pertama tah? Enggak sih. Karena itu memang kalau menurut pengakuannya memang orang itu sudah beberapa kali terpergoknya begitu melakukan hal itu. Cuman memang lokasinya itu pindah-pindah. Jadi orang mahasiswa atau mahasiswi di sana pun itu nggak bisa menghindari gitu loh. Bingung mau menghindarinya kalau lokasinya pindah-pindah seperti itu. Jadi terpergok. Orang-orang itu berarti sudah apa istilahnya? Titen apa ya? Nanda sama orang itu ya? Iya. Jadi sudah ada cerita dari mulut ke mulut begitu. Kalau hati-hati kalau ketemu orang itu. Ciri-cirinya seperti host kita itu harus hati-hati, ngono ta? Enggak, kapan aku? Ya enggak. Iya. Lanjut. Jadi seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pria tadi ini yang terpergok oleh teman saya ini adalah masturbasi di tengah jalan. Berarti dia sedang dalam proses melakukan itu, kemudian teman sampean ini lewat gitu. Betul. Jadi dalam proses masturbasi dan saat masturbasi itu kalau menurut pengakuan teman saya itu spermanya udah muncrat. Wadah. Nah, udah orgasme berarti ya. Ya, sudah mengalami puncak ereksi. Lah, setelah itu ya teman saya otomatis lari gitu loh. Oke. Nah, setelah lari itu waktu agak jauh terus dilihat teman saya mencoba melihat ke belakang lagi, orangnya juga lari juga. Gitu. Jadi ya cuma apa ya? Quickie. Waduh. Bahasa opo maneh. Iya. Ya seperti itu. Jadi mungkin setelah si orang ini memang benar-benar
menunjukkan hasratnya, melampiaskan fetishnya tadi langsung amblas. Iya. Gitu. Paham. Terus Jadi waktu saya tanyai teman saya seperti itu, yang dialami oleh korban, ya bisa dibilang teman saya ini korban kan Mas Ipa ya, korban dari pelampiasan keadaan, ya korban dari keadaan situasi pada saat situasi itulah. pada saat itu ya kan. Terus Nah, yang dialami korban adalah ya shock, ya takut. Iya, Apa yang iya, harus dilakukan otomatis. itu kan bingung. Mau lari itu takutnya nanti dikejar. Kalau diem aja juga orangnya yang tadi itu makin menjadi-jadi gitu kan. Iya, bisa jadi. Mau apa ya? Mau melawan itu kan juga ketenggengen apa ya bahasa Iya, Indonesia shock. nih. Shock. Ya karena dia baru kali itu kelihatan Iya, situasi iya. yang seperti itu kan. Kata teman saya, aku mending delok kuntilanak timbang delok wong koyo ngono kan kayak lebih iya. kan. Jauh lebih lebih. make sense. Iya. Tidak mungkin dong Ya, kuntilanaknya eksibisionis. itu menunjukkan saking tabunya situasi seperti itu di masyarakat kita kan. Iya, belum ada pendidikan juga tentang hal-hal seperti itu juga. Jadi gitu. lebih menerima setan daripada orang-orang yang punya penyakit seperti itu. Dan tidak ada acara juga penampakan orang eksibisionis kan. Gak mungkin oka-oka biyen TPI ya kan. Nah, ya. Gak mungkin dunia lain Oka-oka. nampil none wong eksibisionis. Arek zaman kapan oka-oka. Terus. Moro Dani Panca ngono ya. Madu. Dari Panca. Tahun kapan Dani Panca? Heri Panca ngono ya. Saya merasakan sesuatu. Ada orang eksibisionis di sana kan gak mungkin. Iya. Paham. Jadi memang situasi seperti itu pasti membingungkan untuk korban-korban. Nah, itu adalah studi kasus yang ada di dunia nyata. Nah, studi kasus yang kedua adalah studi kasus yang berada di dunia maya, Mas Iva. Tepatnya juga mungkin ini cewek ya. Ush, iki. Dan memang menyenangkan nih. terkenal Oh, di gitu. kalangan umur-umur sesaya. Wah. Dan Berarti saya ini enggak tahu ya. Saya kan lebih muda dari sampean ini enggak tahu berarti. waduh, Asik. umurnya berapa Mas Iva? Saya Ya. 20 lah. 20. Betul. Kurang lebih lah itu. 20 tahun yang lalu maksudnya. Oke, jadi ini ada studi kasus yang lumayan terkenal di dunia per-twitteran ya, apalagi Twitter, karena memang Twitter media sosial yang Tempatnya. ya tempatnya dan cukup bebas untuk menampilkan konten-konten seperti itu ya, Oke. promosinya. Nah, Kok tahu sampean? kan riset. Oh, riset. Nah, Oke. begitu. Pagiling, Jadi pagiling. studi kasus yang kedua adalah akun bernama @siskaeee. Oke. Bagi para sedoso, aja munafik raimu kabeh, pasti nek sing kon lanang kon pasti ngerti lah ya sopo iku. Oke. Gak mungkin enggak. Misal ada sedoso-sedoso perempuan yang pacarnya tidak tahu siapa itu Siskae, rabien saiki. Ojo putusen. Kok iso? Berarti dia bohong. Oh. Ya kan? Berarti Kalau munafik dia ya? dalam hal seperti itu bohong, buat apa dipertahankan? Betul. Gitulah. Jadi seperti itu ya. Memang. Jadi studi kasus yang kedua akun @siskae-nya 3 ini kalau dalam berkembangnya sekarang itu Mas Iva, dia itu salah satu perempuan yang men-share aktivitasnya di luar ruangan, Aktivitas seks atau aktivitas eksibisionis tadi. apa? Eksibisionis ya. Iya, direkam, diupload di media sosial Twitter itu tadi. Jadi ya isi-isi videonya waktu dia di minimarket seperti itu, waktu dia berada di tempat-tempat umum yang Dimanapun ya. dimanapun, Buset. yang banyak orang lah ya. Nah. Banyak orang ini, apakah orang-orang itu melihat atau dia bertindak di belakang mereka atau gimana? Kalau dari video yang saya riset, kalau dari video yang saya riset, Iya. yaitu lebih memilih spot yang memang yang sepi ya. Jadi misal di minimarket, misal dia ingin eksibisionis di minimarket, dia memilih spot yang sepi. Jadi entah itu di spot panci atau gimana, terus lalu di koridor hotel kayak seperti itu Mas Iva. Tapi dia tetap men-share video itu ke
Sedos. Kok sedoso? Salah. Ke ininya dia kok ya. Ke masyarakat. Sedoso anjing. Iya, netizen. Netizen. Ya, kalau sedoso enggak lah. Orang baik-baik ini. Iya lah, sedoso. golek dhewe lah sedoso lah boleh di-share. Nah, iya seperti itu. Jadi meskipun memang spot yang diambil itu cenderung sepi, tapi tetap saja itu masuknya ke lingkungan umum, ke Iya, tempat iya, umum iya. yang notabene-nya sebenarnya banyak orang lalu lalang di situ seperti itu. Nah, konten yang disebar itu bukan cuma dia nude sih Mas, bukan cuma dia mempertontonkan Area vitalnya. area vital lalu membuka bajunya gitu, tapi sampai di titik dimana dia masturbasi di tempat umum tersebut. Oke. Iya. Jadi ya bahasanya mungkin squirting ya. Kalau mungkin Doso nggak tahu ya silahkan di searching sendiri. Mosok aku takut tidak jelas norek squirting ku apa. Liket lan. Waduh. Lanjut. Nggak usah dipikir. Iya. Jadi sampai melakukan hal-hal seperti squirting tadi, terus ya masturbasi lah ya, masturbasi di area kewanitaannya tersebut. Oke. Seperti itu, sampai separah itu dan kontennya tersebut itu diperjualbelikan sebenarnya Mas Iva di OnlyFans. ya ada di OnlyFans, terus ada di itu loh. Nah, apa sih itu? Apa? Lali aku. Aduh, Pokoknya ada lah ya. ya pokoknya ada lah. Jadi dia kayak mengelola hasil karya. Jadi dia mengelola itu untuk dijual ya, istilahnya Betul. dikelola secara profesional untuk mendapatkan uang ya. Oke, terus dan uniknya ini saya nggak tahu ini sebagai prestasi atau enggak ya. Jadi di satu postnya di Twitter itu pernah sampai karena sering membuat konten seperti itu, si SKE ini sampai pernah dilirik oleh Pornhub. Oh, di kontak langsung. Lebih ke dimension sih Twitternya. Jadi I see. dipuji dan sebagainya seperti itu. Oh gitu. Iya, ya. Apakah itu bisa disebut sebagai kebanggaan? Waduh, ya itulah. Wakil Indonesia sudah masuk Pornhub. Diakui ya. Diakui. Secara profesional ya. Secara profesional. Oke. Anak-anak generasi penerus bangsa lah. Jadi seperti itu masih Pak untuk studi kasus yang kedua. Oke. Penyebarannya lebih ke lewat online. Dan itu memang cara penyebarannya pun cukup ekstrim ya. Jadi kalau di Twitter itu cuma promosi gitu loh Mas Iva, video-video promosi, belum video eksklusif. Video eksklusifnya itu lebih terbuka, terlihat lagi. Ya ada di akun yang dijual tadi di OnlyFans seperti itu. Ya makanya dikelola secara profesional ya. Betul. Untuk duit itu. Terus. Nah, apa yang harus yang bisa dipelajari oleh teman-teman sedoso dari fenomena ini itu apa ya? Maksudnya hal seperti itu apakah memang apakah terlalu fetish sampai seperti itu atau gimana ya dari kedua kasus tadi? Ya apa ya kita ngomong? Karena kembali seperti yang kita bicarakan kemarin ini dunia ini sudah mengalami pergeseran makna tentang pornografi. Betul. Kalau dulu itu kan orang nonton bokep istilahnya ataupun membuat film itu, nonton film-film porno dan lain sebagainya itu kan masih ada rasa malu ya. Malu, nggak enak atau gimana dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu malah di apa jenenge, di encourage itu apa ya, dimotivasi. Dimotivasi supaya orang melakukan itu dan kemudian bisa menghasilkan uang dari situ. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ada situ seperti OnlyFans, di mana rata-rata isinya orang-orang yang memang menjual hasil karya tentang seksualitas itu, termasuk ya mungkin si Sky ini tadi. Terus jangan kita memandang terlalu jauh dulu lah. Oke lah, kalau kita ngomong eksibisionis itu menunjukkan genital ataupun area-area seksual yang terlihat kepada masyarakat dan lain sebagainya. Kita lihat aja fenomena di media sosial seperti TikTok ataupun sekarang juga Instagram. Betul. Bagaimana anak-anak muda dengan gampangnya mereka menunjukkan atau mengikuti tren yang asumsinya bisa mengarah ke pornografi. Betul.
Nah, contohnya misalkan yang pernah ada tren yang itu loh. Dia kameranya seperti posisinya woman on top. Nah, kalau di atas dia mukanya gimana, kalau di bawah dia mukanya gimana, sambil kameranya dinaik turunkan, jadi kayak orang ya, lagi benar-benar bercinta. melakukan gitu kan. Nah, seolah-olah seperti melakukan. Mirisnya itu kan dibuat lucu-lucuan kan. Iya, dibuat lucu-lucuan. Makanya saya bilang itu pergeseran nilai pornografi. Ketika orang sudah mulai semakin menerima nilai-nilai itu dan semakin lumrah akhirnya, sehingga orang menganggap hal-hal yang seperti itu tuh ya wis lah, itu sudah hal yang wajar gitu loh. Iya. Nah, termasuk kembali kepada orang-orang eksibisionis tadi, akhirnya sekarang semakin menjamur ya karena internet, mau nggak mau. Orang kan internet ini kan pisau bermata dua. Betul. Dia tidak membuat sesuatu yang baru, tapi dia itu hanya menggaungkan apa yang sudah ada. Oke. Jadi eksibisionis dan kawan-kawan itu sebetulnya jauh sebelum itu sudah ada. Cuman karena internet ini menjadikan informasi bergerak dengan cepat, sehingga orang mudah sekali mengetahui informasi tentang itu dan meniru. Yang tidak punya filter di dalam pola pikirnya, dia akan meniru. Oh, seperti itu. Nah, dengan sederhana dia akan meniru. Ataupun akhirnya minimal pola pikirnya bergeser dari sesuatu yang tabu jadi biasa gak pantes gitu. gini-gini, karena setiap hari dia dipertontonkan hal-hal seperti itu. Alam bawah sadarnya menerima itu sebagai hal yang biasa toh. Ya. Apalagi filter untuk anak-anak muda. Oke lah, kalau untuk anak remaja saya rasa itu sudah mulai harus diberikan pendidikan yang tepat istilahnya ya. Nggak bisa kemudian kita nutup-nutupi, nggak boleh ngeliatin begini, ngeliatin begitu. Jangan, lebih baik kasih pendidikan tentang apa itu seks, karena itu memang sebuah kebutuhan. Tapi yang perlu kita batasi itu ya anak-anak yang di bawah umur gitu loh. Iya. Yang mungkin anak-anak SD ataupun TK yang mulai membuka-buka video-video seperti itu dan kemudian secara nggak sadar menirunya, nah itu yang berbahaya. Iya, apalagi orang tua sekarang mungkin terlalu membebaskan. Bukan, ya satu mungkin membebaskan, yang kedua sangat-sangat lalai mengawasi anak-anaknya dalam dunia maya. Jadi betul. di apa ya? Kadang malah kalah canggih sama anaknya. Iya. Nah itu kan yang sering terjadi, pergeseran zaman yang seperti ini dari dunia yang biasa yang 3 dimensi kemudian menjadi 4.0 yang sekarang ini. Habis itu apalagi sekarang ada virtual reality dan kawan-kawannya, augmented reality. Nah, pergeseran ini yang akan membuat pergeseran pola pendidikan juga. Kalau orang tua itu tidak semakin sadar, yo otomatis anak-anaknya terpengaruh hal-hal yang seperti itu. Termasuk kayak si Sky tadi, dia kan mempertontonkan itu. Nggak mungkin dia tetap melakukan itu kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang jual, nggak ada yang minat. Ada supply karena ada demand, ada permintaan, betul. gitu loh. Nah itu yang akhirnya membuat konten-konten seperti itu semakin magnificent, western. Dan apalagi setelah pandemi, jangan salah loh, dicoba ada survei itu yang menyatakan website yang paling laris dikunjungi oleh masyarakat seluruh dunia kita ngomong, nomor 1 itu Pornhub. Nomor 1. Sempat ada diskon. Nah, gratis. apalagi mereka merayakan itu dengan diskon gede-gedean dan kawan-kawan. Itu. Jadi seks itu semakin kita anggap sebagai hal yang tabu yang kemudian orang dibilang untuk jangan gini, jangan gitu, malah akan mendekati. Lebih baik berikan pendidikan yang tepat. Ini efeknya begini. Setuju. Ini karena ini begini, bisa begini. Nah, itu orang akan lebih bisa berpikir gitu loh. Dikasih tahu dampak negatif dan positifnya terlebih dahulu begitu kan. Apalagi kalau misal kita bicara tentang seks atau pornografi itu, kalau diarahkan ke hal positif, seks itu adalah hal yang sakral kan, masih tanda kutip. Seharusnya. Ya kan. Kita bicara serius tentang seks ini kan, ya memang hal yang sakral karena suatu kehidupan tercipta ya dari situ begitu kan. Betul. Kalau di sekarang kan lebih apa ya? Lebih digampangkan membahas-bahas tentang seks ya karena itu tadi begitu kan. Apalagi tentang kasus itu tadi apa? Orang sekarang sudah mulai gampang objektifikasi perempuan karena ada konten seperti itu begitu kan.
dulu kita bisa protes ke pria-pria yang sering objektifikasi perempuan seperti itu. Mata keranjang itu. Ya, yang seperti mata keranjang seperti itu dan lain-lain itu kan karena memang pada zaman dulu mungkin perempuan tidak seterbuka itu. Ya kan, tidak terlalu dieksploitasi seperti itu di media sosial. Nah, sekarang malah mempromosikan dirinya diri sendiri. Iya. Pada saat diobjektifikasi tidak terima begitu kan. Iya. Nah, itu kan menjadi gray area tersendiri di situ begitu kan. Iya, makanya apa ya? Dalam setiap masalah itu harus dilihat selalu dari dua sisi ya, laki-lakinya kemudian wanitanya ya. Kita garis bawahi tidak semua perempuan ya, tidak tentunya tidak semua perempuan dan tidak semua laki-laki seperti itu. Walaupun dominannya laki-lakinya begitu. Tapi ya itu tadi. Iya. Pendidikan seks itu akan menjadi cair, karena kucing, Cak. Pendidikan seks itu akan menjadi sangat penting. Apalagi menghadapi perubahan-perubahan perspektif yang seperti itu tadi. Apalagi kalau kita ngomong dalam sekarang kayak eksibisionis yang kapan hari pernah ada kasus di lampu merah loh ya. Iya. Di lampu merah, kemudian di siang hari dia membuka celananya, kemudian istilahnya masturbasi di tempat umum. Masturbasi di depan umum seperti kasus yang tadi ya. Loh, kalau yang tadi mungkin masih di area-area tersembunyi atau tertutup. Iya. Ini lampu merah yang jelas banyak orang lalu kita nggak bisa menduga kan lalu lalang di lampu merah seperti apa. Nah, itu terpantau dengan nyata. Ada yang seperti itu. Ada juga kasus di mana seseorang itu memang sudah diincar. Jadi misalkan misal ada si A, misalkan cewek iki si A. Kemudian anak ini ada yang suka si B, misalkan si cowoknya ini B. Suka sama si ceweknya ini. Terus kerja di mana atau kuliah di mana misalkan. Diikuti sama dia. Ketika diikuti, ada di tempat yang sepi ataupun di tempat yang dirasa sama si cowok B ini aman, akhirnya dia melakukan tindakan seksual untuk dirinya sendiri tapi dipertontonkan sama si cewek itu tadi. Nah, itu sering terjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pendidikan kita terutama untuk anak-anak muda dan kemudian orang tua yang sekarang dalam masa perubahan secepat ini bisa memberikan pendidikan terhadap remaja? Ya apa caranya? Sekarang contohnya pertanyaannya, kalau misalkan anggaplah ada situasi yang seperti itu, apa yang kita lakukan sebaiknya? Kalau menurut sampean, kalau sampean nggak jadi pelaku ya maksudnya. Jadi kayak gitu ya. Coba kira-kira apa yang bisa sampean lakukan? Iya, susah ya sebenarnya. Karena satu, saya pribadi naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai ada kejadian seperti itu di depan mata saya begitu kan. Hal-hal tersebut belum terjadi di saya sih, karena belum, mungkin ya. Jangan sampai terjadi di saya. Iya, bahasanya hati-hati, Mas. Ya. Tapi mungkin karena saya itu laki-laki ya. Mungkin ada pembelaan defensif ya dari saya. Mungkin entah itu saya agak ke fisik atau saya bentak gitu kan. Ada sedikit keberanian untuk membentak atau wes gampangnya gini, nek sis kae nang ngarepe sampean moro-moro deh. Waduh, ojo sis kae dong. Kan itulah bedanya antara laki-laki dan perempuan. Seperti kalau laki-laki mungkin masih ada sisi menikmati. Ya, ya ini fakta. Kita enggak usah ngomong wah laki-laki dan perempuan sama, enggak bisa sama. Enggak bisa. Dari dulu enggak bisa sama. Makanya dijadikan bentuk yang berbeda itu ya supaya kita bisa saling melengkapi. Waduh, Mario Teguh banget. Terus habis itu respon kita untuk menghadapi sesuatu pasti berbeda. Terus terang aja kalau misalkan laki-laki mungkin masih agak nggak kaget atau masih dia nggak bingung ya. Tapi lah kalau perempuan ini loh, dia kan bisa menimbulkan trauma yang luar biasa. Betul. Makanya saran dari kami ya kan di sini di podcast saat eksibisionis itu terjadi. Ketika ada yang expose eksibisionis. Ya, istilahnya masuk ke dalam situasi yang seperti itu. Yang pertama jangan takut. Jangan takut. Tetap tenang.
Kemudian tunjukkan bahwa kita ini berani dengan cara minimal membentak. Oke. Membentak, marah, kemudian dan siaga untuk melawan. Kalau eksibisionis ini melakukan tindakan-tindakan asusila terhadap yang korban ini tadi, sampai berani seperti itu ya. Berani seperti itu. Apakah ada kejadian seperti itu? Ada, tapi lebih kecil. Biasanya rata-rata eksibisionis itu malah lari biasanya. Iya. Karena wis kadung kalau misal itu ada perlawanan dari korban, biasanya langsung ciut sih nyali. Langsung ciut, makanya jangan takut. Biasanya mereka langsung lari. Berbeda dengan pemerkosa, itu berbeda. Iya. Kalau pemerkosa wis memang dia merencanakan dan lain sebagainya. Kalau itu berhadapan dengan eksibisionis, kuncinya jangan takut. Jangan takut, jangan lari, jangan nangis, jangan ini, jangan itu. Karena kalau kita berani, mereka yang akan lari. Oke. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa membentuk kepribadian yang kuat, yang tidak shock dengan kejadian seperti itu? Ya mulailah Anda sedoso sekalian ini belajar tentang hal-hal seperti itu dan menerima bahwa iya memang ada. Seks itu ya harus ada, kita harus tahu, kita harus belajar. Jangan sampai itu ditutup-tutupi, wong di pondok aja dipelajari kok. Oke. Ada kitabnya, istilahnya dalam dunia Islam juga ada. Dan saya yakin ya di kitab tempat-tempat Qurratul Aini. Nah, ya Allah. Ayun. Qurratul Ayun. Nah, itu Nah, hal-hal kayak gitu tuh pasti diajarkan karena itu sebetulnya kebutuhan dasar manusia. Selain makan, minum, seks itu juga kebutuhan dasar. Makanya jangan kemudian sama sekali kita tertutup akan hal itu. Kalau kita tertutup dan itu terjadi kemudian dalam situasi eksibisionis seperti tadi, yang ada shock, kita nggak bisa bertindak dan itu akan membawa trauma. Karena tidak ada pembekalan sebelumnya tentang hal itu. Betul sekali. Makanya sekarang kita angkat sebagai tema podcast kali ini supaya saudara sekalian minimal ya tahu ada pembekalan. Mulai belajar, mulai tahu, ada istilah begini, ada kejadian begini. Jadi intinya itu jangan takut, berani yo. Oke, betul. Satu. Yang kedua, ketika terjadi tindakan yang kira-kira mengancam dirinya atau siap-siaplah untuk membela diri dengan cara apapun. Entah memang melawan orangnya atau memang lari ke keramaian terdekat. Keramaian terdekat. Nah, apakah eksibisionis ini secara pidana bisa dipermasalahkan misalkan terjadi? Iya. Bisa. Itu nanti akan masuk dalam pasal tindakan tidak menyenangkan. Oke. Nah, jadi misalkan nanti lapor ke polisi ataupun gimana bisa ada bukti nyata misalkan. Iya, bisa dicari. Kalau memang bisa malah misalkan mental kita sudah berani menghadapi hal-hal seperti itu, istilahnya kita bukan orang yang panikan atau kita orang yang tenang. Rekaman, foto, tunjukkan Anda membawa handphone kemudian atau paling nggak minimal pura-pura untuk merekam atau memfoto. Sehingga nanti Anda bisa melaporkan itu ke pihak yang berwajib. Ancam seperti itu. Kamu nek macam-macam tak foto tak laporkan ke pihak berwajib, ke polisi misalkan. Kayak gitu. Jadi intinya itu berani dulu. Yang pertama berani. Hadapi itu entah dengan sentakan. Untuk menghilangkan ketakutan adalah keluarkan suaramu sekeras-kerasnya. Itu akan membuyarkan ketakutanmu, kepanikanmu. Itu akan membantu. Teriak sekeras-kerasnya. Tunjukkan bahwa kamu berani menghadapi orang-orang seperti itu. Yang kedua, siaga ketika nanti ada tindakan-tindakan yang mengancam atau yang membuat tidak nyaman, kita harus siaga untuk membela diri, entah dengan menyerang pelakunya itu sendiri atau lari ke kerumunan yang terdekat. Ya, yang ketiga, ketika memang terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri, jangan takut untuk lapor. Itu bukan aib. Oke. Itu bukan aib, itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa hal itu bukan aib. Itu memang sesuatu yang bisa kamu laporkan, sedoso sekalian laporkan ke pihak yang berwajib. Oke, betul. Ya, terlepas dari respon dan ininya ya kita juga berharap sih pihak yang berwajib siapapun itu termasuk kepolisian terutama juga aktif menindak hal-hal yang seperti ini ya. Betul. Jadi biar tidak terbukti yang kemarin percuma lapor polisi yang trending Twitter itu ya. Aduh Pak, iki podcast anyar Pak, tolong Pak. Nah, saya yakin ini sekarang kepolisian lagi berbenah diri dan itu perlu kita apresiasi. Iya, betul. Itu paling enggak tips-tips itu tadi yang bisa kita sarankan kepada para sedoso. Setuju. Ya. Apalagi mungkin ya kalau ada pembekalan seperti ini ya
seenggaknya walaupun nanti worst case-nya si sedoso sekalian itu ada dalam situasi seperti itu, ya seenggaknya refleksnya itu ya tadi nyentak gitu kan ya, mementak tadi. Ya wis bengoken, sentaan wis pokoknya intinya hilangkan kepanikan atau ketakutan itu dengan berteriak. Betul. Karena itu memang efektif ya. Mindsetnya harus berani. Oke. Jadi seperti itu ya sedoso ya cara menangani bila kalian ada di situasi di mana kalian berada satu lingkungan dengan eksibisionis yang lagi beraksi. Itu semangat. Beda sekali kalau misalkan Siskae ngajak sampean masuk ke ruangan ya. Itu urusan masing-masing lah itu ya. Masing-masing. itu to be continue itu ya. Kalau bahasa PS-nya itu nggak ada lanjutannya. Iya. Lanjutannya peteng. Suzuku kalau dalam bahasa Jepang. Apa itu? Bersambung. Mantap. Suzuku itu nek kalian pernah lihat Satria Baja Hitam itu ada di pojok kanan biasanya tulisannya Satria itu. Baja Hitam, ya Allah. Oh, tuh rek. Iya. Untung aku masih banget muda. referensi. Lah itulah. Oke, seperti itu ya, Sedoso. Jadi tips-tips tadi semoga bermanfaat bagi Sedoso sekalian, dan ya kita harap Sedoso sekalian tidak sampai ada terjebak dalam situasi seperti itu ya, karena itu memang situasi yang ya tidak sedikit orang yang bisa bergerak untuk mereaksi hal tersebut. Tapi ya seenggaknya Sedoso sekalian yang mendengarkan podcast ini udah dapat pembekalan tentang bagaimana caranya kalau seumpama kalian ada di situasi tersebut. Harus berani. Itu kuncinya ya. Harus berani. Oke ya, ampun seru banget pembahasan kita kali ini Mas Siva. Seru sekali. Akhirnya kita dapat. Oke, tadi Mas Siva batuk ya. Tidak ada Mas Siva batuk membawa link nggak ada. Nggak ada. Itu tadi imajinasi kalian. Nggak ada. Jadi link. Wes mari. Jadi seperti itu ya podcast kali ini yang membahas tentang ya cabangnya dari sexting ya, mungkin eksibisionis. Jadi bisa dikatakan penjahat kelamin ya. Buset. Oke, jadi salah satu unsur penjahat kelamin. Jadi seperti itu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menangani, dijelaskan tentang bagaimana definisi sebenarnya, penyebabnya apa, dan akhirnya Sedoso diharapkan sudah ada ilmu pengetahuan sedikit-sedikit tentang itu. Oke, seperti itu Sedoso. Gelaken. Subhanallah. Alhamdulillah. Blacklist. Kartu adab. Enggak lah. Oke ya, jangan lupa untuk follow Spotify Podcast Sadar dan subscribe YouTube Sang Suropati untuk dapat selalu update info tentang konten-konten yang kita sodorkan. Instagram jangan lupa. Instagram juga @sangsuropati, followersnya sudah mencapai 10.000 kah? Dan itu apa? Sarasehan Daring juga kita bikinkan Instagram. Oke, apa nama akunnya? Sarasehan Daring. Iya. Follow ya teman-teman Sedoso. Jadi stay safe semuanya, tetap semangat, tetap sadar akan fenomena-fenomena sekitar yang ada, karena saat kita sadar, maka aku ada. Oke, dadah. Bye. Halo Sedoso, terima kasih telah mendengar podcast Sadar. Jangan lupa untuk follow podcast Sadar jika kalian dengerin ini di Spotify, dan tekan subscribe jika kalian lihat ini di YouTube.